Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Terima kasih Bapa buat perlindunganmu, pertolonganmu, penyertaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kiranya kasih-Mu menaungi kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu, kami boleh mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu saja Tuhan dalam kehidupan kami, dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Sebelumnya Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, menyucikan hati dan pikiran kami. Kuasai Tuhan seluruh keberadaan kami Tuhan. Kiranya kasih-Mu menolong kami, memampukan Tuhan untuk kami senantiasa menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam dunia ini kita tidaklah dapat menemukan tempat perlindungan yang tepat dan aman, atau tempat pelarian kita selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengadu atau mencari perlindungan kepada manusia, mungkin masalah kita akan bocor kemana-mana. Bahkan bukannya masalah kita selesai, tetapi malah akan berbuntut panjang. Tetapi kalau kita mencari perlindungan kepada Allah, kita lari kepada Tuhan, kita duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan, maka hati kita akan terasa tenang. Ada sukacita tersendiri, ada suatu kepuasan yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata ketika kita duduk dekat dengan Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita? Karena Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang-orang yang datang kepadanya, siapapun kita. Karena Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak pilih kasih kepada kita, tetapi Allah melihat kita sampai pada kedalaman hati kita. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, Allah memanggil kita semua, bukan hanya kepada satu golongan tertentu atau kepada orang tertentu, tetapi kepada semua orang tanpa terkecuali. Karena sesungguhnya Tuhan sudah mengangkut dosa-dosa dan kelemahan kita di atas kayu salib. Tuhan sudah memakukkannya di atas kayu salib, sehingga kita bebas dari serangan dan dakwaan iblis. Saudara, kita manusia terkadang menjadi lemah, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus
yang akan memampukan kita tetap untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena Roh Kudus diutus Allah untuk menolong, membantu kita dalam kelemahan kita, dan menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Karena selama kita hidup di dalam dunia ini, kita bukanlah manusia yang sempurna, tetapi kita menuju kepada kesempurnaan dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus. Raja Daud mengungkapkan perasaan yang tenang ketika dekat dengan Allah. Di dalam Mazmur 62 ayat 2-3, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah kekuatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, Raja Daud mengenal Allahnya dari sejak masa mudanya, sehingga Allah menyertai Raja Daud dalam sepanjang perjalanan kehidupannya. Kita bisa melihat bagaimana ketika bangsa Israel dilanda ketakutan melawan Goliat sang raksasa, tetapi Daud melawan Goliat demi nama Tuhan, dan Goliat mati di tangan Daud. Demikian juga ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh, tetapi Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Karena Daud tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, sehingga Daud memuji namanya dan memegang teguh perjanjian Allah di dalam kehidupannya. Demikian juga kalau kita melihat bagaimana Ayub mengalami persoalan yang begitu berat, yang sangat menekan jiwanya. Ayub berkata dalam keputusasaannya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub seorang yang pasrah dan berserah penuh kepada Tuhan, dan Ayub mengenal Allahnya secara benar. Yesus Kristus, dia adalah Tuhan dan juru selamat kita, manusia yang percaya kepadanya. Dia telah mati, tapi lihatlah, dia hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kerajaannya tak berkesudahan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sekalipun secara kasat mata kita tidak melihat dia, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Terlebih kalau kita meninggikan namanya, kita puji, kita sanjung dia, maka dia ada di tengah-tengah kita. Saudara, dunia menawarkan kesenangan yang sementara. Perasaan tenang tidak bisa kita dapatkan dari harta, kedudukan, atau apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena semuanya itu menjadikan kita khawatir. Harta bertambah banyak, kita juga menjadi khawatir. Begitu juga dengan kedudukan yang tinggi membuat kita banyak saingan, kita menjadi khawatir. Jadi perasaan tenang hanya kita dapatkan dari keyakinan iman pribadi kita bahwa Tuhan Yesus
adalah sumber di atas segala sumber perlindungan kita. Dialah sumber ketenangan jiwa kita, sehingga kita menjadi aman dalam perlindungan Tuhan Allahku yang kupercayai. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau kami sudah membaca merenungkan firman-Mu, kiranya kasih-Mu memampukan kami untuk kami senantiasa mengingat akan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan memberikan kami kemampuan-Mu ya Bapa, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami, supaya jangan kami berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari ini Bapa kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan tolong pimpin kami, lindungi kami di saat kami berjaga-jaga, di saat kami tertidur. Tolong kami Bapa, supaya Engkau memberikan perlindungan-Mu, keselamatan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya, amin.